warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Suhartini SPD selaku Kepala SD Negeri Lamper Kidul 02, kepada Ibu Ngatiem calon guru penggerak angkatan 7 Kota Semarang yang kami hormati, dan Bapak Ibu guru semua yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi pada kesempatan kali ini di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara desiminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Ngatiem SPDSD. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Ibu Kepala SD Negeri Lamper Kidul 02. Acara yang ketiga, desiminasi modul 1.4 budaya positif. Acara yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu Guru, semoga acara nanti berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Acara yang kedua, sambutan Ibu Kepala SD Negeri Lamper Kidul 02. Kepada yang terhormat Ibu Suhartini SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tentunya budaya positif ini harus dimulai sejak anak-anak kelas 1. Nanti bagaimana pelaksanaannya, nanti Bu Ngatiem akan memberikan wawasan pada Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Harapannya seperti itu. Ya, jadi ini budaya positif itu dimulai dari disiplin positif sebetulnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suhartini. Acara selanjutnya yaitu desiminasi modul 1.4 terkait budaya positif. Budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Ngatiem SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Semarang. Kepada beliau kami persilahkan. Beri tepuk tangan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena diberi nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di kelas 5B ini dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih selaku kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendesiminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Langsung aja, saya di sini bukan menggurui, saya hanya berbagi cerita, berbagi ilmu sedikit. Kalau budaya positif itu di PMM sudah ada. Tidak asing apa itu budaya positif. Yang sudah pernah mengerjakan PMM pasti sudah ada budaya positif. Tujuan saya desiminasi ini, satu, untuk memenuhi tugas dari CGP. Yang pertama, karena ada tugas CGP harus mendesiminasikan. Yang kedua, berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Perubahan paradigma baru pendidikan kita. Langsung saja, tujuan pendidikan. Sekarang digembar-gemborkan tentang pendidikan menurut KHD, Ki Hajar Dewantoro, bahwa seorang guru menuntun segala dari kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dulu istilahnya itu begini, murid itu diibaratkan
kertas. Kertas itu sudah ada isinya. Kita hanya menebalkan saja. Jadi guru itu tidak bisa membentuk. Kamu harus ini, kamu harus pintar. Nah, setiap murid itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Tugas kita menggali bakat itu supaya berkembang. Seperti itu. Nah, kita ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan belajar Pancasila. Seperti yang sudah ikut kurikulum Merdeka tentunya sudah paham, sudah profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang coba saya mau tanya sedikit. Hukuman itu kira-kira dapat mendisiplinkan anak apa tidak? Kita sering menghukum anak. Bisa mendisiplinkan? Bisa. Memberi hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Bisa juga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Oke, nanti kita akan pelajari bersama. Ya, yang akan kita pelajari nanti ada 7 poin. 1, tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga, kebutuhan dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun sekolah dapat menyediakan aman, siswa mampu dan merdeka, mandiri dan disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Tahu semboyan sosum seorang guru itu harus memberi baik. Kemungkinan anaknya juga kembali lagi ke manusia juga. Saya juga kadang kurang. Perubahan ada permainan. Dilewat aja. Kita guru mengontrol murid. Boleh sih kita mengontrol murid, tapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menempatkan karakter. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena kritik kita itu bisa anak kita. Juga bisa membangun semangat anak kita. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bisa ya, bisa tidak. Ilusi memiliki hak. Tidak, karena
walaupun anak kita harus ambil pendapatnya juga. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, kita yang poin 2, disiplin. Apa sih disiplin itu? Pak Sofa, apa disiplin itu, Pak? Sesuai aturan yang sudah disepakati. Ya, apa sih disiplin itu? Disiplin itu aslinya belajar. Ya, disiplin itu kita belajar. Jadi disiplin berarti kita harus belajar, harus tumbuh dari diri kita sendiri. Kita menyuruh anak untuk disiplin, mungkin dengan ada hukuman misalnya, yang kayak seperti Senin, yang tidak memakai atribut lengkap di baris spesial. Mungkin anak takut, karena takut dia pakai atribut lengkap. Ada juga yang karena dari diri sendirinya belum tumbuh kedisiplinan. Nah, disiplin sendiri itu artinya belajar. Belajar aku harus seperti itu, harus tumbuh dari diri kita sendiri. Nah, karena pembelajarannya belum maksimal. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, kita mengontrol murid, tapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena kritik kita itu bisa anak kita. Juga bisa membangun semangat anak kita. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bisa ya, bisa tidak. Ilusi memiliki hak. Tidak, karena walaupun anak kita harus ambil pendapatnya juga. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, kita yang poin 2, disiplin. Apa sih disiplin itu? Pak Sofa, apa disiplin itu, Pak? Sesuai aturan yang sudah disepakati. Ya, apa sih disiplin itu? Disiplin itu aslinya belajar. Ya, disiplin itu kita belajar. Jadi, disiplin berarti kita harus belajar. Harus tumbuh dari diri kita sendiri. Kita menyuruh anak untuk disiplin, mungkin dengan ada hukuman misalnya, yang kayak seperti Senin, yang tidak memakai atribut lengkap di baris spesial. Mungkin anak takut. Karena takut dia pakai atribut lengkap. Ada juga yang karena dari diri sendirinya belum tumbuh kedisiplinan. Nah, disiplin sendiri itu artinya belajar. Belajar aku harus seperti itu, harus tumbuh dari diri kita sendiri. Nah, karena pembelajarannya belum maksimal. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, tadi seperti topi, atribut lengkap. Kan ada tujuannya. Saya supaya tidak dihukum, saya harus pakai atribut lengkap. Berarti kan dia punya tujuan. Namun dalam kenyataannya sehari-hari, disiplin itu kadang diartikan sebagai kepatuhan. Oh, anak yang patuh itu anak yang disiplin. Pada dasarnya disiplin itu belajar. Belajar kita punya tujuan. Oh, aku mau ranking 1. Oh, aku mau dapat nilai 100. Kan anak harus belajar. Nah, itu tumbuh dari dirinya sendiri.
Nah, dengan kalimat panjangnya, disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa ada perintah orang lain. Nah, itu namanya disiplin. Ya, pengertiannya. Nah, untuk di sekolah, tujuan endingnya kita menerapkan disiplin itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk profil pelajar Pancasila ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 6. Sudah hafal kan? Sudah diterapkan setiap hari. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita harus menyadari kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup. Mungkin cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Nah, itu biasanya kita harus, misalkan kita ada anak yang sukanya minta-minta jajan temannya. Kita harus tahu mengapa anak itu suka minta jajan temannya. Mungkin dia mau memenuhi kebutuhan yang kekuasaan. Wah, aku mau diakui bahwa aku itu kuat, jadi minta jajan temannya. Atau mungkin kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup. Nggak dikasih jajan orang tuanya, bisa jadi. Jadi kita harus cermat. Oh, ini anak ini kenapa sih kok begini? Seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada yang eksternal, ada yang internal. Eksternal itu berarti dari luar, seperti peraturan. Tidak harus memakai atribut lengkap, itu peraturan. Berarti aku kalau upacara harus lengkap, setiap hari aku harus lengkap. Itu dorongan dari luar. Kalau dorongan dari dalam atau internal itu kemauannya dia. Aku harus bisa mematuhi peraturan. Untuk kesiswanya kita harus terapkan yang motivasi internal supaya anak itu punya kesadaran. Oh, aku itu seorang siswa, harus begini sikapku, seperti itu. Nah, ini sering kita ngasih hukuman, sering kita kenal istilah hukuman atau konsekuensi. Nanti ada 3 istilah restitusi, ada 3 istilah. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu biasanya menyakitkan. Kalau dihukum itu kan menyakitkan. Biasanya menyakitkan. Kalau konsekuensi itu logis. Contoh misalnya, seperti resiko. Contoh misalnya telat datang ke kelas, anak disuruh di depan kelas, itu berarti hukuman atau konsekuensi? Poin 1, kalau hukuman menyakitkan, sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi atau hukuman? Anak telat datang dihukum tidak boleh masuk kelas. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, iya hukuman. Kalau konsekuensinya anak telat masuk, misalnya telat 5 menit, berarti nanti istirahatnya dia telat 5 menit. Itu namanya konsekuensi. Jadi sesuai dengan yang dilakukan. Misalnya anak telat
ikut upacara telat ikut olahraga, disuruh lari keliling lapangan. Itu olahraga loh. Olahraga loh. Kalau olahraga konsekuensi. Karena sesuai dengan kejadiannya. Terus membuat anak sakit fisik, membuat membenci kedisiplinan dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca. Coba ini kita berlatih dulu. Kita jangan tegang ya. Kita berlatih dulu. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJK. Ya, jadi kita harus bisa ya membedakan itu hukuman atau itu konsekuensi. Kita terapkan ke anak yang konsekuensinya. Restitusi, nggak usah. Nah, ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau restitusi itu anak menyadari sendiri. Misalnya anak telat. Kenapa telat? Dia menyadari sendiri kesalahannya sendiri. Dia menghukum dirinya sendiri, itu restitusi. Nah, ini yang sering paling menyenangkan ini belajar kontrol guru. Kontrol guru itu ada 5. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau di PMM kayaknya udah pernah. Kita lihat videonya dulu. Nih. Tadi udah aja. Ya, posisi kontrol itu ada 5, yaitu biasanya yang seperti tadi di video yang pertama, kalau posisi penghukum itu biasanya nunjuk-nunjuk, kamu itu loh. Kalau yang kedua, membuat orang merasa bersalah, itu anak biasanya diceramahin. Seharusnya itu kamu begitu. Kalau posisi teman, membuat alasan-alasan untuk siswanya. Seperti kita temanan sama siswa. Untuk pemantau, menghitung dan mengukur. Sudah berapa kali ayo kamu telat, seperti itu. Bahasanya udah lumayan halus. Kalau yang paling bagus itu manajer. Jadi mengajukan pertanyaan, nak kenapa hari ini kamu terlambat? Jadi tanya dulu alasannya apa, seperti itu. Memang idealnya seorang guru itu berada di posisi kontrol yang manajer. Nah, untuk ke posisi kontrol yang manajer ini kita perlu belajar. Saya pun juga masih menghukum. Saya berterus terang. Juga kadang masih menyindir sehingga anak membuat bersalah. Kadang juga seperti teman, kadang juga pemantau, kadang juga manajer. Nah, untuk yang posisi yang paling baik itu di manajer. Teman-teman pasti sudah tahu, sudah pernah mengerjakan PMM, itu videonya ada di PMM. Waduh.
Kok nggak bisa? Oh. Nah, kita berlatih lagi biar nggak bosen. Kira-kira satu itu di posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dua tadi apa? Dua tadi apa ya, Pak? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Di posisi penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Penghukum apa teman? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? 5. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah. Coba. Sudah benar kah? Ada yang ya. Yang kedua, tidak pernah benar-benar. Ayo lakukan demi ibu, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, pemantau kan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kan anak harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kamu selalu paling terlambat. Berarti penghukum. Ya, kita sebaiknya sebagai pendidik berusaha menjadi posisi kontrol yang manajer. Yang seterusnya, keyakinan kelas. Ini juga di PMM juga ada. Di modul berapa itu sama, di PMM juga ada. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara keseluruhan. Jadi kayak keyakinan kelas tuh dulu istilahnya peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan masih umum, biasanya masih ada kata-kata negatif. Tidak boleh terlambat. Nah, kalau keyakinan kelas itu katanya sudah universal, berarti kedisiplinan atau patuh seperti itu. Kemarin di kelas saya sudah berusaha membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti di kelas lain bisa diterapkan seperti ini. Gak usah tak video. Gak ada suaranya. Emang sengaja gak ada suara. Tak apa. Kita terangkan dulu keyakinan kelas itu apa ke siswa. Setelah itu kita buat bersama keyakinan kelas, misalnya pakai apa ini, kertas post-it. Anak suruh menulis keyakinan kelasnya yang mereka maui, terus disuruh maju menempel. Kita terangkan dulu keyakinan kelas itu apa ke siswa. Setelah itu kita buat bersama keyakinan kelas, misalnya pakai apa ini, kertas post-it. Anak suruh menulis keyakinan kelasnya yang mereka maui, terus disuruh maju menempel.
Setelah itu kita kelompokkan. Setelah itu kita kelompokkan. Yang sama kita kelompokkan menjadi satu kata yang kita sepakati bersama. Jadi kita nggak serta-merta peraturan kelas itu kita buat sendiri. Jadi kita buat bersama siswa. Setelah itu bisa dikelompokkan di kelompoknya masing-masing. Baru kita sepakati kata-katanya seperti apa dan dibuat, misalkan boleh dibuat seperti mading atau dibuat pakai Canva juga boleh. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, kalau sudah kita ajak siswa kita menghias dan lain sebagainya. Itu keyakinan kelas. Nanti itu menjadi kesepakatan yang harus kita laksanakan di dalam kelas. Seperti itu. Terus, nih, keyakinan kelas itu awalnya dari peraturan dulu. Peraturan kelas, yang dulu kan adanya peraturan kelas. Kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan menjadi lingkungan yang positif. Sehingga akan menjadi budaya positif. Nggak usah. Nah, membuat keyakinan kelas. Tadi cara membuat keyakinan kelas. Jadi kita buat bersama-sama dengan murid kita. Kelas 1 bisa, Bu? Bisa. Kita belajar anak itu mau mengeluarkan pendapatnya. Nih yang terakhir, segitiga restitusi. Ini di PMM juga ada. Kayaknya. Ada enggak? Ada, di PMM juga ada. Segitiga restitusi, berarti segitiga itu ada 3 tahap nanti. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti ada 3 tahapan segitiga sesuai dengan katanya, segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai yang telah disepakati tadi. Di tahap pertama itu menstabilkan identitas. Membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa salah. Karena manusia itu kodratnya punya salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya perkataannya seperti itu. Saya juga pernah melakukannya. Bunga juga pernah melakukannya. Tapi kita tekankan di sini kita nggak mau mencari kesalahan, nggak menyalah-nyalahkan, tapi untuk mencari solusinya. Di tindakan validasi tindakan membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika berbuat kesalahan. Jadi kita motivasi, kamu punya alasan kan melakukan itu? Kira-kira baik apa tidak? Seperti itu. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tindakan kamu itu salah apa benar? Tidak, salah. Sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Misalnya tidak. Kamu harus bagaimana supaya bisa supaya tidak mengulang kesalahan kamu lagi. Seperti itu. Saya juga pernah
melakukan segitiga restitusi di kelas saya. Nanti kalau sinyalnya jelek bisa ditonton di YouTube sendiri. Jadi anak setelah pembelajaran bisa dipanggil, diajak ngobrol, tidak ditegur saat pembelajaran. Karena kita memposisikan posisi kontrol di manajer. Jadi kita ajak tanya jawab seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kita harus bisa intinya kita bisa memposisikan kontrol sebagai manajer. Untuk itu kita harus berlatih lagi. Misalnya ada masalah di kelas, kita selesaikan dengan diskusi, tidak langsung menghukum seperti itu. Cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas ya udah. Mungkin ada pertanyaan. Apa? Yuk, harus ada. Pak Sofa mau bertanya? Iya, Pak. Harus ada gitu. Ya, tes. Tes, ya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Pak Sofa, guru kelas 3D. Di sini saya mau bertanya tentang yang ilusi tadi, Bu. Untuk yang ilusi itu contoh konkretnya itu kan masih pengertian-pengertian ya. Yang ilusi-ilusi itu. Kan saya bukan, ya. Maksudnya ilusi itu contoh konkretnya dalam keseharian kita ketika
mendidik anak itu seperti apa? Bisa diberi contoh poin-poin per nomornya itu. Ya. Ya, itu. Ya. Tadi kan masih dijelaskan untuk pengertiannya saja, belum untuk contoh-contohnya. Oke, terima kasih. Gitu aja. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Sofa. Pertanyaannya bagus sekali tentang ilusi. Ilusi satu itu guru mengontrol murid. Itu seperti biasa kita laksanakan sehari-hari. Guru kan harus bisa mengontrol murid. Harus bisa menguasai kelas. Harus tahu keadaannya murid setiap saat. Seperti itu. Di kelas itu muridnya berapa? Harus tahu, harus hafal. Si A ini ya makanya itu butuh tadi belajar. Saya pun juga masih belajar Pak Sofa. Untuk bisa mengontrol murid pun saya juga masih belajar. Ini kalau enggak tadi satu guru mengontrol murid itu kan seperti kita, seperti pepatahnya KHD Engarso Sungtulodo. Jadi seorang guru itu harus bisa memberi teladan yang baik. Terus apa lagi Pak Sofa? Per poin, oke. Kritik membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Nah, itu sesuai dengan tadi posisi kontrol yang keberapa? Kedua. Merasa bersalah. Ya. Kamu itu loh, aku harus bilang gimana dengan Bapak Kepala Sekolah? Kan anak merasa bersalah gurunya. Oh, gurunya nanti juga dimarahin. Saya juga pernah melakukan itu ke anak. Kalau kipasnya tidak dimatiin itu loh nak, kalau pulang Bunga juga ditegur sama kepala sekolah. Saya bilangnya seperti itu. Ya, itu membuat ilusi bahwa anak itu merasa bersalah biar mau mematikan alat-alat yang ada di kelas. Terus ya di depan misalnya masih ada botol-botol minum. Saya gini juga. Cah, itu kalau kurang bersih gurunya juga ditegur loh Cah sama buka es loh. Enggak hanya kamu toh. Nah, itu berarti kita sebagai merasa bersalah, anaknya merasa bersalah. Terus yang ketiga, semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu kan ilusi Pak, ilusi kan pemikiran kita kan. Pemikiran kita itu kan belum tentu benar bagi semua orang. Nah, penguatan positif, kita sudah tahu, oh anak itu kalau rajin berangkat, mematuhi peraturan, itu kan yang positif-positif. Nah, berarti dia bisa bermanfaat seperti kita, pemikiran kita selama ini seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sering sekali memaksakan anak. Kamu muridku, kamu harus manut saya, kan sering seperti itu. Padahal itu ilusi itu benar apa salah? Enggak sepenuhnya benar seperti itu. Ada lagi? Cukup, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mungkin menyinggung perasaan teman-teman semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya, tunggu ya Bapak Ibu, nanti akan ada sesi foto bersama. Oke, terima kasih Ibu Ngatiam SPDSD yang telah memaparkan diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Semoga ini dapat membawakan manfaat bagi kita semua, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita terapkan kepada peserta didik kita, dapat kita terapkan di kelas nantinya. Nah, akhir kata dari saya pribadi, apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon ke depan, kita ambil sesi foto bersama.
untuk semester 2. Di hari pertama ini kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang seperti yang kita pernah buat di semester 1. Tapi kalau keyakinan kelas nanti lebih umum. Kata-katanya, kalimatnya kalimat yang positif. Jadi nanti bisa kamu laksanakan kalimat itu, kata-kata itu nanti kamu laksanakan setiap hari. Jadi nanti kalimat positif itu bagaimana, Bu? Kalimat positif itu tidak ada kata tidak. Misalkan, tidak terlambat datang ke sekolah. Berarti kalimatnya yang baik, datang tepat waktu atau disiplin, selalu disiplin. Bisa? Nanti anak-anak Bunga kasih kertas, tuliskan kesepakatan atau kalimat yang kalian mau di sini. Nanti kalau sudah ditempel di sini. Ya? Oke. Kelompok sini kuning, oranye. Boleh minta tolong dibagikan ke belakang. Pink, hijau. Oke, tolong dibagikan ke belakang ya. Boleh ditulis. Kamu pinginnya seperti apa? Nanti kita diskusikan. Oke, yuk. Yang sudah dapat kertas, silakan ditulis. Ya, ditulis di atas yang tidak ada lemnya. Ayo, kamu pinginnya apa? Sudah? Boleh. Kalau sudah, kelompok mana yang sudah semua? Tapi belum ya, 1 menit lagi. Satu saja. Oke, kalau sudah boleh, yang sudah boleh ditambah dari sini dulu. Kita simpulkan. Menghargai satu sama lain, berkata sopan. Jadi mau diambil yang mana? Disiplin. Sampai disiplin. Menghargai satu sama lain, sopan santun, menjaga perkataan serta menjaga pikiran dari hal-hal negatif. Mau diambil yang mana?
Menghargai aja ya. Menghargai satu sama lain. Mau diubah kalimatnya? Menghargai satu sama lain. Kalau menghargai satu sama lain kan bisa menjadi sopan santun, tutur katanya baik, tidak mengejek, ya kan? Satu. Disiplin, tidak terlambat, selalu disiplin, tepat waktu. Berarti datang tepat waktu apa kedisiplinan? Apa disiplin dan tanggung jawab? Jadi satu. Oke. Disiplin dan tanggung jawab ya. Kedua. Ketiga, menjaga kebersihan kelas, piket sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya sama ya. Berarti selalu menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Sekolah ya. Dan yang ketiga, ini mematuhi peraturan sekolah. Terus menjaga kebersihan diri, soalnya kita kan juga ada kebiasaan sapu. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya. Dan lingkungan, menghargai satu sama lain, disiplin dan tanggung jawab, menaati peraturan, selalu menjaga kebersihan dan diri dan sekolah. Ada lagi? Mencontek berarti kan jujur. Nah, ini kurang satu. Jujur, disiplin dan jujur dan bertanggung jawab. Oke, kita simpulkan. Satu, menghargai satu sama lain. Dua, disiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Tiga, jujur dan bertanggung jawab. Lalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Lingkungan aja. Lingkungan itu bisa lingkungan sekolah, bisa lingkungan kelas, lingkungan. Oke, sekarang kita buat kreasinya. Yuk. Yuk, satu, dua, tiga,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailini Amah, rekan Ibu Ngatiem, calon guru penggerak di SD Negeri Lamper Kidul 02. Setelah saya mengamati kegiatan yang dilaksanakan oleh Bunga selaku CGP, kegiatan selama CGP ini, banyak sekali perubahan yang terjadi di sekolah ini. Wabil khusus perubahan pada siswa. Siswa itu menjadi lebih bisa disiplin, lebih berani dalam mengungkapkan pendapat. Nah, jadi ketika siswa itu disiplin, sekolah itu juga memiliki budaya yang disiplin pula. Nah, disiplin di kelas apalagi. Nah, ketika disiplin di kelas, mereka anak-anak itu mencoba untuk membuat suatu keyakinan di kelasnya sendiri. Nah, di mana keyakinan itu kalau zaman dulu itu kita katakan aturan tersendiri yang berlaku di dalam kelas. Nah, jadi siswa itu banyak perubahan. Nah, dari segi kedisiplinannya, dari segi perubahan paradigma. Nah, di mana siswa itu sudah tidak lagi condong pada pengetahuan saja. Nah, tapi secara emosional, secara spiritual pun juga nampak. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Kera Azara dari kelas 5B SD Negeri Lamper Kidul 2. Selama ini saya diajari kimia dengan nilai kebijakan saya dan teman-teman saya. Saya dan teman-teman saya juga telah membuat kesepakatan kelas yang disetujui bersama. Saya dan teman-teman saya sangat senang membuat kebijakan kelas tersebut karena saat belajar saya dan teman-teman saya bisa merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.